Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Aisyah Maria. Nama saya Suci Ramadiani. Di sini kami ingin menjelaskan makalah tentang agama dan konflik sosial. Jangan lupa ditonton ya guys. Bye. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul agama dan konflik ini dengan baik. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok dalam mata kuliah agama yang diampu Bapak Bahrudin Salim SAGMA. Topik ini dipilih dengan harapan dapat memberikan wawasan baru mengenai konsep agama dan konflik sosial yang tidak hanya berfokus pada agama dan konflik, tapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam keberagaman agama di suatu negara. Melalui makalah ini, kami berusaha untuk mengeksplor gagasan tentang agama dan konflik sosial yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ajaran agama dan konflik sosial. Kami berharap bahwa pembahasan ini dapat memberikan perspektif baru dalam memandang ilmu agama sebagai wadah etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyadari bahwa makalah ini masih memerlukan masukan dan saran yang membangun. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar makalah ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan konsep agama dan menghindari konflik yang berkelanjutan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi kontribusi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sejak zaman dahulu, agama selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan beragama. Namun, agama selalu menjadi konflik utama dalam bermasyarakat maupun berpolitik, sehingga banyak masyarakat yang mengabaikan aspek moral dan etika yang seharusnya menjadi dasar dari setiap kegiatan manusia. Konflik agama terjadi karena perbedaan konsep yang dijalankan oleh pemeluk agama itu sendiri. Munculnya penilaian satu kelompok dengan kelompok lainnya biasanya menjadi pemicu konflik umat beragama. Setiap orang boleh memiliki pendapat atau penilaian sendiri, tetapi alangkah baiknya kita tidak memprovokasi atau terprovokasi oleh orang lain supaya tidak terjadi konflik. Contohnya, terjadi konflik pada era pasca Orde Baru, di mana kita menyaksikan sejumlah peristiwa yang lebih terang-terangan mengatasnamakan agama untuk menghancurkan umat agama lain dan saling menghancurkan. Kerusuhan Kupang, di mana orang-orang Kristen mengamuk, merusak masjid dan tempat ibadah Muslim. Disusul peristiwa Ambon, di mana sekian banyak jiwa melayang dengan alasan berbeda agama. Dan juga di Poso, bunuh-membunuh dan bakar-membakar atas nama agama terjadi. Selama ini, kita menutup-nutupi seakan-akan konflik yang menelan harta benda dan jiwa itu bukan konflik antar umat beragama. Menutupi kenyataan sebenarnya lebih banyak dipakai sebagai upaya untuk meredam atau mencegah penjalanan konflik ke tempat lain. Karena konflik berbasis primordial seperti itu paling mudah membakar emosi dan mengikat solidaritas sesama kelompok. Menutup-nutupi kenyataan juga bisa berarti menutupi sikap keberagaman kita sendiri yang masih perlu dipertanyakan. Tapi ada pun cara untuk menghindari konflik berkelanjutan, yaitu contohnya dengan melalui pola pengawasan pendekatan agama ke masyarakat. Dan perlu diingat bahwa setiap agama mengajarkan umatnya untuk menghargai dan menghormati setiap perbedaan menganut agama masing-masing dan tidak menjadikan agama sebagai konflik sosial. Adapun hakikat dan ajaran yang telah diajarkan merupakan jiwa atau ruh. Ruh dapat membangkitkan kehidupan dalam setiap hukum dan syariatnya, karena hakikat yang mendominasi akal, hati, kehidupan intelektual dan spiritual seorang muslim. Hakikat ini bukan pemikiran seorang filosof, bukan ijtihad seorang reformer, bukan istinbat seorang faqih, dan bukan khayalan penyair atau seniman, dan juga bukan ide-ide manusia yang boleh kita ambil dan tinggalkan. Sekali lagi tidak, ia adalah arahan ilahi dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dengan Allah menurunkan kitabnya dengan jelas dan dengan pula mengutus Rasulnya yang mulia untuk memencangkan tongkat-tongkat kebenaran, meletakkan keadilan, menghidupkan tolak ukur kebaikan, menyala pelita petunjuk bagi manusia, dan rambu-rambu bagi mereka, sehingga mereka tidak disesatkan oleh para petunjuk jalan yang bodoh dan menyesatkan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Maidah yang berbunyi, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dengan idenya kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
betapa perlunya dunia khususnya di masa sekarang kepada petunjuk ilahi, betapa perlunya mereka kepada cahaya ilahi, membutuhkan jalan keselamatan di dunia, peperangan antar negara, pertentangan antar sosial, kecemburuan sosial antar individu, dan di tengah berbagai jalan hidup dikendalikan oleh syaitan seperti surat Al-An'am ayat 153. Rumusan masalah. 1. Apa saja nilai-nilai moral dan etika yang dapat diambil dalam agama? 2. Bagaimana upaya kita terhadap konflik sosial dalam agama? 3. Bagaimana pandangan pada ayat Al-Quran surat Yusuf? 4. Bagaimana cara mengatasi timbulnya konflik dalam agama? 5. Bagaimana pola pengawasan dengan agama? C. Tujuan penulisan. Pertama, menganalisis nilai-nilai dalam agama. Kedua, menganalisis upaya terhadap konflik sosial dalam agama. Ketiga, untuk menunjukkan keadilan Allah SWT. Keempat, untuk menghindari terjadinya konflik berkepanjangan antar agama. Dan kelima, dimaksudkan menjadi sarana pendorong kesadaran bahwa pengawasan penting untuk pemahaman terhadap makna dan arti dengan landasan nilai-nilai agama dalam penyelenggaraan dan pembangunan. Bab 2. Pembahasan. 1. Bagaimana nilai-nilai moral dan etika yang dapat diambil dalam agama? Di dalam setiap agama, kita diajarkan untuk memiliki nilai-nilai moral dan etika yang mencakup kejujuran, keadilan, disiplin, dan tanggung jawab, serta saling menghormati dan menghargai sesama agama lain, yang dimana terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 dan Alkitab surat Petrus yang berisi hormatilah semua orang, cintailah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. 2. Upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari konflik sosial dalam agama. Pertama, mewujudkan semangat hidup bersama dengan mengembangkan moderasi dan toleransi antar umat beragama. Kedua, mendorong terciptanya toleransi dan hidup rukun antar umat beragama di dunia internasional. Dan ketiga, memperkenalkan budaya dan tradisi religi Indonesia. 3. Adapun pandangan menurut ayat Al-Quran surat Yusuf ayat kelima, yaitu ayat ini menginformasikan bahwa di dalam diri manusia terdapat kekuatan-kekuatan yang selalu berusaha menarik dirinya untuk menyimpang dari nilai-nilai dan norma ilahi. Potensi destruktif dalam diri bisa mendominasi kalau tidak dinetralisir oleh pengembangan potensi kebaikan dan lingkungan. Dengan kata lain, konflik secara laten ada dalam diri manusia. Potensi konflik ini bisa teraktualisasi kalau keliru memahami ajaran agama, dan bisa juga dipercepat oleh lingkungan baik ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. 4. Bagaimana sebab timbulnya konflik sosial yang berkaitan dengan agama telah dilakukan oleh banyak ilmuwan, mulai dari yang murni dengan penjelasan budaya seperti pendekatan kebencian etnik sampai kepada yang murni penjelasan ekonomik individualistik, semisal yang disebabkan oleh sifat keserakahan. Dan parsial seperti itu tidak dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif karena baik penjelasan kultural, ekonomi maupun politik tidak akan memuaskan kecuali dengan memperhitungkan semua faktor yang terlibat dalam konflik. Memang dapat dikatakan benar banyak konflik mempunyai dimensi kultural, misalnya kelompok yang bertikai itu merasa menjadi bagian dari etnis atau agama tertentu dan berjuang untuk mencapai otonomi bagi budaya miliknya. Agaknya faktor-faktor primordial seperti etnisitas dan agama dapat dipakai untuk menjelaskan konflik karena faktor-faktor tersebut merupakan cultural given yang kadang-kadang malahan dapat menjadi alasan bagi bentuknya kebangsaan maupun negara. 5. Adapun pola pengawasan dengan pendekatan agama yaitu pendekatan 1. Pendekatan rasional, upaya menanamkan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan pengertian yang hakikat, pengawasan dengan menggunakan pemikiran logis dan argumentatif yang dapat diterima akal sehat. 2. Pendekatan efektif, upaya penanaman nilai-nilai agama yang berkaitan dengan pengawasan dan menyentuh hati nurani umat beragama. 3. Pendekatan pembiasaan, upaya penanaman nilai-nilai agama melalui penanaman akhlak mulia dan tata nilai positif yang berkembang di lingkungan masyarakat. B. Metode 1. Persuasif, yaitu dengan cara menarik simpati orang lain dalam bentuk ajakan yang bijaksana dan tutur kata yang santun. 2. Edukatif, yaitu dengan cara mendidik atau usaha secara sadar dan sengaja untuk membina, mengarahkan, dan membentuk perkembangan kepribadian seseorang dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman arti pentingnya pengawasan dengan pendekatan agama dalam kehidupan manusia. 3. Komunikatif, yaitu menyampaikan pesan informasi kepada pihak lain dan memperhatikan syarat-syarat keberhasilan suatu komunikasi, seperti penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti sesuai dengan tingkat kemampuan pemikiran mereka.
Kesimpulan, konflik agama adalah pertikaian yang terjadi antar agama, baik antar sesama agama maupun dengan agama lain. Konflik ini juga dapat terjadi karena perbedaan landasan ajaran agama yang menyebabkan perbedaan sudut pandang dan pemikiran. Namun, agama juga memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Agama bukan hanya sebagai simbol identitas, tapi juga sebagai sumber nilai-nilai yang dapat membantu mengurangi ketegangan sosial. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa agama dapat berperan sebagai agen perdamaian dalam konflik sehari, Unika 2022. Namun penting untuk diingat bahwa pengaruh agama dalam penyelesaian konflik tidak selalu positif. Beberapa kasus menunjukkan bahwa agama juga dapat digunakan untuk memperkeruh konflik atau sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang cermat dalam memahami peran agama dalam konteks penyelesaian konflik sosial. Butar and Binsar Jonathan Pakpahan 2021. Sehingga nilai agama haruslah dijadikan jati diri seseorang sehingga yang senantiasa terlihat darinya adalah perkara yang baik lagi diperbolehkan oleh aturan-aturan agama.